Komputer. Bangga untuk salajengna mungkin di Ibu Upi atau di Pak Ustadz Ucup diperhatikan. Silahkan. Saya dari Kupagi. Enggak, Ibu Ketua Kota. Ayo. Ya, atur nuhun Pak Ustadz Zaki atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita langsung aja Pak Zaki karena apa? Pak Ucup juga nanti ada uraian juga tentang ibadah. Saya hanya menguraikan. Tapi maaf ini anggotanya baru 8 ya Pak Zaki, nggak apa-apa ya sendiri ya. Mohon izin, jadi ini kan ada Ustadz Kiki, ada Ibu Yeti, Ya, terus tadi ada ya, siapa namanya Mas Fian, paralel betul. saya rekor juga untuk nanti izin saya Oke, share ke teman-teman hasilnya. oke, oke. Saya sampaikan aja ini kalau untuk keberangkatan kan seperti yang di awal kemarin kita tanggal 8 itu sudah di Mapolda ya Pak Haji. Pak Haji itu yang di Bekasi ya kemarin sudah Ya, punya kalau saya gitu. sih domisili di Bekasi, Hmm, Bekasinya. hmm. Kita kloter di PKS 15 itu ada 11 kloter. Untuk pembahasan kemarin yang mandiri itu dibagi dua rombongan ya Pak Haji. Di rombongan 2 17 orang dan satu di rombongan 9 Ibu Syarifah ya. Itu sendiri. Betul, betul. Iya, itu sudah dikasih tahu ya, mungkin sudah dikirim juga sama Pak Fadli kemarin. Untuk apa namanya RPH perjalanan rencana perjalanan haji itu seperti kita ketahui itu tanggal 8 Mei sampai 19 Juni kalau jadwal ya tadi kita sudah berjumpa sampai 19 Juni ya. Kalau tidak ada perubahan berkasi berkasi apalagi yang harus saya sampaikan mungkin sudah tahu semua tadi. Ya. Mungkin ini Ibu kemarin itu saya Ya, konfirmasi ke Pak Andar, Mbak Andar, Mbak ya. Ibu Dewi, Dwi gitu. Kalau Pak Andar itu Hmm. pada dasarnya memang terdaftar sebagai haji mandiri. Nah, tapi kemarin Ya, ketika kita konfirmasi ke beliau, informasinya beliau itu nanti akan ikut ke eh, tim KBRU Kodam ya. Informasinya iya, seperti iya, itu. iya, Itu iya, ya, betul, betul, sebagai iya, itunya aja. betul, Yang ya. lainnya sih sesuai. Jadi Untuk, kita total 16. ya, ya, 17. Ya, untuk pembimbing mungkin mandiri kan karena sudah dimasukkan ke rombongannya sama sama PHU, bisa ikut karomnya, atau kita kan punya petugas proses pembimbing ibadah, Haji Ucup. Ya, jadi itu nanti gimana, apa namanya, gimana jamaah mandiri aja mau ikut kemana, dan insya Allah mungkin KBH juga akan ikut membantu jamaah mandiri, insya Allah asal koordinasi aja Pak Haji. Insya Allah kita akan bekerja sama ke depannya gitu. Kerja bareng-bareng gitu Pak Haji. Ya, untuk sementara Atur itu nuhun, aja. Ibu. Iya, Siap. mungkin yang lebih Atur nuhun. apa, ya, yang lebih panjang urainya mungkin pembimbing ibadah haji, karena kita kan nanti sana kebanyakannya ibadah ya. Ya, saya serahkan kepada Pak Haji Ucup. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Langsung saja ini. Ya, Pak Haji. Oke, Saya sebelum dilanjutkan mendengarkan. supaya lebih berkah, mohon izin Ustadz Fadli untuk memimpin doa dulu. Supaya, Enggak, silakan. Lagi di kelas nggak Ustadz Fadli? Bismillahirrahmanirrahim. Mana, Bisa, bisa, Ustaz. siap, mana. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke pemaparan dan persiapan ibadah haji kita, mari kita berdoa. Dimulai dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. As'aluka tamaman ni'mah fil asya'i kulliha
والشكر لك علي في الجميع ما يكون في الخير ما يكون بالخيارة بجميع بجميع ميسور الأمور كلها لا بمعصورها يا كريم يا كريم يا كريم. Ya Allah, kami memohon kepadamu kesempurnaan nikmat pada segala perkara dan mensyukurimu atasnya sehingga engkau ridho, dan sesudah ridho lalu kami memohon pula kepadamu untuk memilih segala apa yang boleh dipilih. Allah, bukan yang suka dikerjakannya, wahai Allah, wahai Tuhan yang maha mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma yassir umurana wa la tu'asir. Allahumma yassir umurana wa la tu'asir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Amin. rabbil alamin. Amin ya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Fadli sudah memimpin doa, mudah-mudahan banyak manfaat, banyak keberkahan yang kita dapatkan pada pagi ini. Mohon izin saya atas izin dari Ibu Ketua Kloter untuk menyampaikan beberapa hal. Nanti kita akan saling mengisi saja. Di sini kan ada yang lainnya, ada Pak Yogi, kemudian ada Dokter Wafa sudah bergabung di sini. Nanti mungkin Dokter Wafa juga akan menyampaikan beberapa informasi tentang kesehatan. Saya mohon izin, ini bisa share screen nggak? Bisa ya? Ya, mohon izin share screen. Sudah kelihatan, Bapak Ibu semua? Terlihat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang sama-sama saya hormati seluruh perangkat kloter, dari mulai Ibu Ketua Kloter, kemudian TKHI, Dr. Wafa, ada Pak Yogi, ada Ustadz Fadli, dan Bapak Ibu semua, para jemaah yang tergabung di Kloter 15 yang hari ini menginisiasi untuk pertemuan jemaah mandiri. Sebenarnya seperti kemarin saya sampaikan di pertemuan di Kemenag, kita ini semuanya jemaah mandiri sebenarnya. Hanya sebelum bergabung di Kloter ada yang ikut pembinaan melalui KBIHU. Jadi undang-undang menginginkan kita semua menjadi jemaah mandiri karena tujuan penyelenggaraan ibadah haji itu berdasarkan undang-undang adalah terciptanya ketahanan dan kemandirian. Jadi artinya semuanya didorong untuk menjadi mandiri sebenarnya. Tidak tergantung kepada siapapun, tetapi kita mampu berdiri di atas kaki sendiri. Mohon izin, kita akan urut saja dari mulai keberangkatan sampai kembali lagi ke tanah air. Nanti boleh di interupsi di tengah-tengah presentasi untuk penajaman-penajaman. Saya mohon izin konfirmasi, kalau yang namanya Akiki itu siapa? Pakai Kiki Murtakila bukan? Ya, Ustaz Kiki. Oh, siap, aman. Beliau ketua rombongannya, beliau sudah berkali-kali melaksanakan ibadah haji, beliau membimbing umroh, beliau penyuluh agama, jadi regreg lah insya Allah. Alhamdulillah, awalnya kita mendapatkan informasi kita dibagi 2 hotel. Ternyata informasi terakhir yang kami dapatkan, kita ada di satu hotel utuh, jadi tidak terpecah jemaahnya di Manasik Al-Bait Al-Mansuri di wilayah Sisak. Kita ada di sektor 9 dan para petugas kloter mohon izin kami mengulang-ulang.
Ketua kloternya Ibu Neng Upi Sodra tadi sudah menyampaikan kata-kata pembuka, kemudian saya sebagai pembimbing ibadah kloter, kemudian Dr. Wafa, Dr. Nurul Wafa, biasa dipanggil Dr. Wafa, disertai oleh Ibu Ipah Saripah, perawat, ya. PHD-nya, pendamping haji daerahnya, Ibu Siti Muntamah atau Umi Oden, ya, istrinya almarhum Wali Kota Bandung, Mang Oden. Kemudian Ibu Siti Marfuah sebagai pelayanan umum, Pak Yogi Pasa juga sama, dengan Ustadz Fadli Fatur Rahman di pelayanan umum. Jadi nanti ditambah dengan para ketua regu, para ketua rombongan, insya Allah kita kompak untuk sama-sama mengupayakan derajat haji mabrur dan sehat. Kata Dokter Wafa, haji Indonesia, haji sehat, haji mabrur, begitu ya. Sehat dan mabrur semuanya. Selanjutnya kita mulai dari pemberangkatan. Ini mungkin sudah banyak didapatkan informasinya, tapi mohon izin kita ulang-ulang. Pertama, titik kumpul dan sholat subuh kita laksanakan di Mapolda Jabar. Jadi diupayakan ya untuk menghindari kemacetan dan keterlambatan sholat subuh di Mapolda. Bagaimana kalau saya misalkan masih ada kepentingan untuk sholat subuh yang penting secara taktis, secara praktis, secara faktual kita berangkat dari Mapolda itu pada pukul 6.30. Jadi kami berharap subuh itu sudah ada di Mapolda. Jadi kita laksanakan sholat subuh di Mapolda. Sebagian yang ada di kloter ini melaksanakan sholat subuh di kantor KBHU masing-masing dan nanti setelah subuh langsung di drop dengan bus ke Mapolda. Tapi untuk menghindari ketercerberian, kami berharap kita sholat subuh di Mapolda Jabar. Nah, pada tanggal 7, koper bagasi kita sudah dikirimkan ke kantor Kementerian Agama, karena itu akan diberangkatkan lebih awal, nanti menunggu di Bekasi koper kita. Jadi tanggal 7, koper kita, koper besar ya maksud saya, dikirimkan ke Kementerian Agama untuk diangkut menggunakan truk khusus ke mana ke embarkasi. Kemudian tas kabin dibawa serta bersama jamaah. Jadi tas yang kecil, ya, koper kecil, itu dibawa oleh kita masing-masing. Jadi dibawa serta oleh kita, tidak digabungkan dengan koper besar. Kemudian keperluan selama di perjalanan dan embarkasi dimasukkan ke dalam tas kabin. Artinya hal-hal yang misalkan nanti akan kita gunakan, apa namanya, pasta gigi yang dalam ukuran kecil, ya. Kemudian yang lainnya handuk kecil disimpan di tas tentengan atau tas kabin supaya nanti ketika di Bekasi kita tidak akan sempat membuka koper besar karena hanya maksimal 12 jam kita di Bekasi, di embarkasi, kita akan langsung didorong ke bandara. Berangkat dari Polda pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita akan transit di KM 88 untuk keperluan pribadi, bukan untuk makan, untuk apa? Untuk ke jamban, ke toilet dan lain sebagainya. Hanya sebentar. Jadi tidak ada makan di perjalanan. Dulu ada mampir di Purwakarta, di Cibening. Sekarang tidak ada makan di perjalanan, di sepanjang perjalanan, tetapi sudah dibagikan di bis dan nasi box itu bisa dinikmati di bis masing-masing. Kita transit di 88 itu hanya untuk kepentingan ke kamar kecil. Selanjutnya, ceritanya kita sudah sampai di embarkasi nih. Nanti penempatan kamar tidur diatur oleh PPIH embarkasi. Jadi kita hanya masuk kamar saja. Tetap tertib, tetap tenang, jangan terganggu. Kita nikmati fasilitas yang ada di sana. Nah, apa yang kita lakukan? Kita manfaatkan waktu untuk istirahat dan pendalaman manasik. Insya Allah nanti para petugas kloter secara terstruktur menyampaikan informasi kepada Karom dan Karu kapan kita akan bertemu, berkumpul. Kalau memungkinkan kita latihan manasik di sana. Kemudian kami berharap mengikuti komando perangkat kloter, Karu, Karom, dan PPIH kloter, baik TPI, TPIHI, TKHI, dan PHD semuanya. Insya Allah secara berjenjang informasi akan disampaikan secara berurutan dari PPIH kloter kepada para Karom, Karu, dan sampai ke jamaah. Nah, ini kami sampaikan sejak awal supaya Bapak dan Ibu yang hari ini bergabung dalam Zoom ini sudah semakin memahami informasi ini dan saling menyampaikan kepada yang lainnya. Kemudian di embarkasi juga ada fasilitas pemeriksaan kesehatan ya dokter ya, ya dok ya. Kemudian pembagian fasilitas jemaah ada paspor, ada gelang, ada living cost, APD dan sebagainya. APD itu alat pelindung diri dalam bentuk masker, semprotan dan yang lain-lain yang disediakan oleh KKHI, Kantor Kesehatan Indonesia.
Kemudian puskes haji ya, ya dok ya istilahnya ya, pusat kesehatan Ya haji. betul, Puskes Haji Pak Ustadz. Haji. Kalau KKHI di Mekah ya sih, jadi Di Mekah dan Madinah. di Mekah Madinah. Kemudian selanjutnya, mari gunakan fasilitas asrama secara tertib dan sabar. Kamar, lampu, kipas angin, toilet, dan sebagainya ini sudah latihan kita. Sudah latihan, sudah simulasi di Mekah dan Madinah. Di Madinah dan Mekah. Nanti antri ke toilet dan lain sebagainya. Silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tentu mungkin ada banyak keterbatasan, tetapi kita nikmati itu supaya kita melewati perjalanan dengan riang gembira. Dan yang terakhir ini tolong jaga kebersihan. Nanti dikasih makan di sana jangan sampai berantakan di mana-mana, ditertibkan, disimpan di tempat yang semestinya, dimasukkan ke tempat-tempat yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi. Selanjutnya di bandara dan pesawat. Nih, kita sudah geser dari embarkasi menuju bandara. Pastikan barang bawaan kita tidak berpindah tangan kepada orang yang tidak dikenal. Tiba-tiba di embarkasi ada malaikat Jibril meminta bagasi kita misalnya, atau tas tenteng kita jangan dikasihkan kalau tidak kita kenal. Masa mereka juga. Ya pokoknya ada orang yang meminta yang tidak kita kenal jangan diberikan. Misalnya atau dititipkan kepada Pak nitip ya karena sama-sama pakai seragam misalnya. Seragam haji. Karena kita berdekatan dengan kloter dari Tasikmalaya kalau saya lihat itu. Ya, itu di tanggal yang sama perbedaan terbangnya hanya beberapa menit. Jadi kemungkinan di bandara itu kita sudah akan bertemu dengan jemaah dari kabupaten kota yang terutama yang Tasikmalaya. Saya lihat di jadwal itu. Jadi mohon dijaga betul barang-barang kita. Kemudian artri tertib dalam proses boarding pass dan masuk pesawat. Kita kan sudah ada fasilitas fast track ya, tidak ada lagi pemeriksaan, tetapi kita tetap harus melewati prosesi boarding pass ini. Jadi masuk ke pesawat dalam keadaan tertib, ya, saling memprioritaskan. Ada orang tua kita dahulukan, kemudian kita agak belakangan. Insya Allah tidak akan diterbangkan pesawat sebelum jemaah masuk semua ke dalam pesawat, gitu. Kemudian barang-barang metal atau logam dimasukkan ke tas paspor. Ke tas paspor ya, misalkan apa cincin, kemudian jam tangan, kemudian sabuk yang ada logamnya diamankan ke dalam tas paspor. Nanti dipakai lagi setelah kita di pesawat. Kita diuntungkan ini karena ya ada untungnya, ada plus minusnya. Karena kita gelombang pertama ke Madinah dulu lebih apa namanya lebih rileks gitu ya, tidak dikejar-kejar dengan persiapan umroh seperti yang gelombang kedua. Kemudian selanjutnya duduk di pesawat sesuai dengan nomor kursi pada tiket masing-masing. Jadi pastikan kita duduk pada kursi yang ditentukan di nomor tiket masing-masing. Duduk dulu gitu ya. Nah nanti jika dimungkinkan pertukaran kursi, ini dilakukan setelah pesawat take off dan dinyatakan sudah bisa lepas seat belt ya. Jadi sabuk keamanan itu sudah bisa dilepas, nanti ada announce, ada pengumuman dari pesawat. Baru misalkan kalau memungkinkan kita pertukaran kursi. Misalkan mohon maaf, di A9 itu dengan A10, ya A9 dengan A10, 11, 12, 13. Jadi suami istri terpisah, tidak satu bangku, tidak satu jajar, tidak satu baris. Nanti ingin satu baris, nanti kita coba komunikasikan dengan jemaah yang lain, memungkinkan nggak untuk bertukar kursi. Nah, kalaupun tidak akan hilang istri kita, pasangan kita, begitu ya. Jadi ini kita lihat nanti kemungkinan pertukaran kursi bisa nggak. Nah itu dilakukan setelah pesawat take off dan sudah tenang. Jadi boleh buka sabuk, boleh kejamban, boleh keperluan pribadi, baru kita pertukaran kursi. Jikapun tidak, nah ini kita harus bercerita tentang hal-hal yang pahitnya. Jika tidak mungkin melakukan pertukaran karena kekeh itu nggak mau pindah, ya tidak mau dipindahkan, karena itu sudah dengan bestingnya sejajar, sebaris misalkan, atau berdekatan, lalu mau tukaran dengan kita, ya dinikmati saja, disyukuri saja, karena kita sudah kebagian kursi sama-sama di pesawat itu. Nah, ini kan domainnya maskapai, bukan domainnya para petugas haji, para PPIH untuk penempatan kursinya. Kemudian selanjutnya, manfaatkan waktu selama di mana di pesawat itu untuk berzikir dan istirahat. Jangan mengajak ngobrol teman yang sedang istirahat. Bang yang sudah ngantuk-ngantuk diajak ngobrol, dipersilahkan untuk istirahat, jangan diganggu oleh kita. Gunakan fasilitas pesawat dengan tertib dan bergantian. Seperti ke toilet, kemudian apa namanya, baik yang di bagian tengah, depan maupun belakang, untuk dengan tertib dan bergantian. Sudah mendapat informasi tentang toilet, penggunaan toilet?
Sudah Nah, start jadi begini, manasik itu insya bagian. Allah nanti kalau yang sudah sering naik pesawat atau pernah naik pesawat berbagi informasi dengan eh, saudara kita yang baru pertama kali naik pesawat. Karena boleh jadi di antara kita yang di kloter 15 itu ada yang pertama kali nih penerbangan pertama. Bisa jadi begitu. Nanti kita saling berbagi informasi. Bagaimana cara menggunakan toilet, bagaimana cara menutupkan, mengunci toilet. Jangan sampai ketika buang air besar, toilet tidak terkunci lalu didorong orang lain. Nanti kita saling memberi kabar. Soalnya karena Izin posisi bertanya petugas tadi. itu biasanya di depan, kita akan memantau untuk penggunaan toilet yang bagian tengah dan depan, kemudian yang belakang juga. Nanti kita akan secara reguler melakukan apa namanya operasi, bukan operasi ya, melakukan monitoring ke jemaah Ya, bolak-balik itu. depan belakang secara bergantian, insya Allah. Kemudian selanjutnya kita sudah ada di pesawat nih. Nah, saya membuat poin khusus ibadah di pesawat. Take off kita menurut jadwal itu pukul 12.30 dan itu sudah masuk duhur. Itu sudah masuk duhur. Nampaknya menurut ukuran hitungan saya tidak mungkin kita sholat duhur di bandara. Jadi kemungkinan kita sholat itu sudah di pesawat. Nomor penerbangan kita untuk keberangkatan itu SP5539. Saya sampaikan barangkali nanti ada saudaranya yang di maskapai Saudi Arabia yang mau ngirim makanan, ya, dikirimkan dari bawah ke ketinggian 200.000 kaki misalnya. Disampaikan dari sekarang gitu Pak Zaki ya. Kemudian sholat jamaah takdim qashar atau jamaah takhir qashar duhur asar. Nanti tunggu pengumuman petugas kloter. Ya, nanti kami akan melakukan announce menggunakan apa fasilitas pesawat. Bapak Ibu disilakan untuk melakukan sholat jamaah takdim atau jamaah takhir qashar. Jika memungkinkan nanti jamaah takdim saja. Jadi asar ditarik ke duhur, mungkin sudah beberapa menit kita melakukan penerbangan, sudah aman, sudah bisa melakukan aktivitas ibadah, kita melakukan jamak takdim, duhur dan asar. Nah kemudian karena kita menurut perhitungan landing itu pada pukul 18.30 waktu Arab Saudi, salat jamak takdim qashar atau jamak takhir qashar itu di Hotel Madinah. Ya, 18.30 itu kan baru sampai di bandara. Bandara itu prosesnya mungkin ada beberapa saat ya. Kalau tidak mungkin kan jamak takdim, berarti kita jamak takhir dilakukan di hotel, di hotel. Nah, ini keberuntungan JKS 15 nih. Lihat waktu-waktunya keren-keren semua. Jadi kita sampai di sana sudah apa? Sudah maghrib gitu ya. Tinggal nanti kita isya. Nah, Ibu Ketua Kloter, mari kita nanti perhatikan waktu ini karena kedatangan kita di Madinah biasanya dicari oleh petugas sektor di Madinah itu untuk menentukan perhitungan arba'in. Arba'in itu bukan program pemerintah, Bapak Ibu. Arba'in itu adalah opsional bagi jemaah. Karena ada jemaah, ada KBU yang berikan janji kepada apa kepada jamaahnya untuk arba'in. Nah, itu juga dihormati oleh pemerintah dengan perhitungan masa tinggal di Madinah. Maka ketika datang nanti ketika tanda tangan, kita harus menyepakati bahwa perhitungan waktu pertama itu dari subuh, Bu. Nah, Ibu Ketua Kloter, dari subuh. Karena Isya dengan Maghrib kan di jama kita. Ya, di Ya, jama. Nah, tidak mungkin kita sampai di hotel langsung ke masjid untuk sholat Isya. Tidak mungkin. Kita pasti istirahat dulu, kemudian plotting kamar, dan istirahat dulu di kamar. Tidak mungkin menurut hitungan orang-orang yang baru berangkat ya, kecuali orang yang sudah pernah umroh, pernah haji, mungkin sudah bisa menyesuaikan. Nah, tapi kita hitung secara resmi bahwa perhitungan arba'in itu dari subuh. Nah ini ya, sekali lagi kita sampaikan bahwa arba'in itu bukan program resmi pemerintah, bukan. Tetapi ini menghormati program-program yang sudah direncanakan oleh jemaah, baik secara individu maupun secara berkelompok di KBIHU. Begitu ya Pak Zaki ya. Jadi mohon nanti, ini direkam kan Pak ya? Direkam ya? Direkam, Pak. Ya, baik, siap. Ustaz. Kemudian, eh, tayamum di pesawat. Nah, tayamum di pesawat nanti kita coba. Kalau perlu kita praktekkan, kita praktekkan. Kemudian istinja di pesawat. Istinja itu bersuci di pesawat. Di pesawat karena tidak ada air yang harus pakai gayung, jadi kita istinja pakai tisu ya. Pakai tisu. Nanti teknisnya kita jelaskan kemudian ya. Kita urut aja dulu sampai kepulangan. Apa rundownnya. Kemudian berikutnya kita sampai di Bandara Madinah, Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Airport di Bandara Amma Madinah. Nah, ambil tas kabin dengan tertib, Bapak Ibu. Jadi tas kabin itu di atas kepala kita masing-masing. Kita ambil dengan tertib. Keluar pesawat sesuai dengan antrian menurut posisi kursi duduk. Jadi jangan nyalip, ya, jangan nyalip atau
usahakan tidak apa namanya tidak memanfaatkan kesempatan untuk bergerak ke depan pesawat, ke depan atau ke pintu belakang ya. Nanti tergantung pintunya dibuka di bagian mana, apakah depan belakang dibuka atau hanya bagian depan saja dibuka. Nah, manfaatkan ini. Jadi sesuai dengan posisi duduk masing-masing. Nah, PPIH Bandara Madinah akan menyambut dan langsung mengarahkan kita ke bis yang sudah disiapkan di luar bandara. Jadi turun ke bandara karena kita fast track ya, tidak akan lagi banyak pemeriksaan, kita turun dan di luar itu sudah diarahkan, ayo masuk bis, JKS 15 masuk bis. Nah, masuk bis itu sesuai dengan rombongan, ingat, sesuai dengan rombongan ya. Dari Mapolda ke Bekasi, kemudian nanti bergerak di Mekah Madinah, kecuali Armuzna, itu bergerak sesuai dengan rombongan masing-masing busnya. Ya, kecuali Armuzna. Kalau Armuzna tidak sesuai rombongan, karena itu sesuai dengan kapasitas kursi saja. Nanti dijelaskan di depan. Jadi turun di Madinah, ambil tas kabin dengan tertib, keluar bandara, sudah langsung oleh panitia di sana diarahkan ke bis masing-masing. Masuk, duduk dengan tertib. Nanti apa namanya PPIH ya kami yang di kloter akan dibagi dua, yang duluan keluar mendahului jemaah ya, dan ada yang paling belakang untuk menyapu jemaah ya. Jadi nanti ada kita bagi dua, yang di depan siapa ya, kemudian yang di belakang siapa, supaya di depan mengkondisikan masuk ke bus masing-masing, yang belakang melakukan penyisiran jemaah yang keluar belakangan. Kemudian jika diminta mengumpulkan paspor di bis, nih dengan nih mau diperhatikan, pastikan diberikan kepada petugas yang berseragam resmi PPIH ya. Di sana biasanya ada dari syarikah atau dari maktab dulu ya, dari syarikah yang meminta paspor itu disertai atau didampingi oleh PPIH Arab Saudi. Pastikan itu. Kalaupun tidak ada PPIH, harus memastikan dulu bahwa di luar itu ada yang mengarahkan ini paspor betul nggak diserahkan ke sini. Jangan sampai diserahkan kepada orang yang bukan orang yang resmi untuk mengumpulkan paspor. Begitu. Nah di kloter sebenarnya sudah disiapkan oleh Ibu Ketua Kloter, tas paspor itu sudah disiapkan masing-masing. Mungkin nanti di Bekasi dibagikan agar sebelum dimasukkan ke tas yang mengumpulkan di bis di Madinah itu sudah bersatu di tas kita. Jadi tidak cerai-berai, begitu. Itu Ibu Ketua Kloter luar biasa sudah menyiapkan berbagai hal. Nah, ini di bandara. Kita geser terus. Kemana nih? Kita sudah sebentar lagi sudah di Madinah nih Pak. Kita sudah masuk Madinah. Kita di lobi Hotel Madinah. Nah, kalau saya terlalu cepat mohon diingatkan ya. Masuk lobi dengan tertib dan mencari tempat istirahat yang terbaik. Istirahat terbaik itu karena tidak mungkin bisa duduk semua Pak. Dengan jumlah 400 sekian di lobi tidak mungkin bisa duduk semua. Artinya kita saling memprioritaskan mana yang sepuh kita dudukkan di kursi, kita yang masih kuat berdiri ya, sekaligus peregangan habis turun dari pesawat gitu ya. Jadi gitu Pak Zaki ya, kita pokoknya saling memuliakan, saling memprioritaskan, saling memudahkan, insya Allah berkah bagi kita semua. Kemudian sabar dan tertib menunggu pembagian kunci kamar. Ya, ini di ujian pertama nih. Wah itu ada yang mau ke toilet di lobi itu ada toilet, fasilitas toilet. Silakan diarahkan ke siapa ya, secara bergantian di lobi untuk ke toilet. Kemudian plotting kamar ini dilakukan oleh PPIH Madinah, panitia penyelenggara ibadah haji yang ada di Madinah. Jadi kita hanya terima saja, Pak. Ya, Bapak Ibu, kita hanya menerima bahwa si pulan 4 orang satu kamar, ya, itu yang mengatur adalah PPIH Madinah, ya, bukan kita. Jadi yang sepenuhnya yang mengatur adalah panitia yang ada di Madinah. Dan posisi tinggal kamar itu akan persis di Madinah dengan di Makkah itu sama. Jadi nanti sekamar itu dengan itu juga. Nah, jadi nanti kita tunggu siapa kamar berapa ini kuncinya, lalu masuk ke kamar langsung. Nah, masuk kamar dengan tertib, koper bagasi jangan dipikirkan, akan diantarkan sampai ke kamar dengan skema dropping di lantai tertentu. Jadi nanti petugas apa istilahnya yang di hotel itu apa? Potter, Petugas kloter, apa namanya tuh? Boy gitu. office, Potter sama Office security boy. apa? Apa Office namanya? boy. Bellboy ya, bellboy ya. Billboy. Ya. Billboy itu akan membawa koper ke satu lantai tertentu. Itu di sana semuanya biasanya, ya. Nanti dari sana kita para petugas kloter, para karom secara bahu-membahu membagikan ke kamar jamaah masing-masing. Jadi jamaah langsung didorong ke kamar, masuk kamar, istirahat, kemudian keperluan pribadi, sholat. Nanti koper akan dikirimkan ke mana? Ke kamar masing-masing. Tenang, nanti dipanggul sama Ibu Ketua Kloter, aman.
Nanti sama yang bapak-bapak antar-antarin ke kamar masing-masing. Insya Allah, mudah-mudahan lancar semuanya. Kemudian setelah masuk kamar, segelas salat jamaah takhir maghrib isya, jangan menunggu koper bagasi. Oh, sudah itu tadi sebenarnya. Dan jika memungkinkan pertukaran kamar, dilihat nih, dilakukan setelah semua tenang dan menerima koper bagasi masing-masing. Ingat, kalau koper sudah diterima di kamar masing-masing, baru kita nanti negosiasi ngobrol pindah kamar. Misalkan ada yang mau tukar kamar. Tapi kita kondisikan jangan sampai menimbulkan masalah baru hanya karena kita ingin sekamar dengan siapa-siapa. Karena kita udah bersepakat bahwa semua itu adalah saudara kita, keluarga besar kloter 15 CKS. Begitu ya, Bu Ketua, betul ya? Begitu ya? Ya, betul. Baik. Sebaiknya ini Pak, kalau boleh sih sesuai prosedur aja, biar juga Ya, tidak jadi mengacak-ngacak manifest yang mereka sudah siapkan jadi gitu. saya Ibadah aja tentu niatnya. kita ikut plotting dari sana saja. Ya, Kenapa iya, saya lebih cantumkan ini? aman. Biasanya ada yang karena panitia kan tidak tahu kondisi Iya. jemaah secara detailnya. Mhm. Ada yang Mhm. orang tua sepuh banget yang Nah, mestinya dengan kecuali itu. anaknya kemudian terpisah Ya, kamar. Nah, ini ya, kita ya, nanti akan mintakan pengertian dari jemaah perhatian ini. khusus ya. Tapi Oke. kalau misalkan kata teman yang sekamarnya, udah nggak apa-apa kita yang ngurusi, nggak usah riuh-riuh. Nah, Ya, itu lebih baik. alhamdulillah. Kalau dalam kondisi darurat, nah ini Ya, saya kasih underline jika memungkinkan. Kalau tidak ya, tadi kata arahan Ibu Ketua Kloter, jadi kita ikut plottingan dari panitia iya. ini. Begitu. Iya. Ini harus dipahami oleh kita semua. Baik, kita berikutnya. Ibadah selama di Madinah. Baik. Nah, perhitungan arba'in kemungkinan tadi sampaikan ya, kemungkinan kita mulai subuh Sabtu 19 Mei 2025. 19 Mei betul, Bu? Ya, betul. Betul ya? 9 Mei. Sampai Apa 9? 10. 9 9. Mei. 9 Mei. 9 9. Mei. Ini salah Oh, 9 Mei ya. salah laptop Di ini Ustaz Fadli, itulah. bukan salah saya. Kita betulkan dulu ya. Nah, gitu. Nanti ini kan mau di-share ke jamaah. Takut salah. 9 Mei. 9 Mei. Oke. Aduh, ini. Oke, lanjut ya. Ini kemungkinan ya. Jadi sekali lagi Pak Zaki dan semuanya, Bapak Ibu. Jadi Arba'in itu bukan program resmi pemerintah, bukan. Ya. Itu adalah program akomodir dari pemerintah, menghormati program program individu ataupun berkelompok di KBIU. Nah, kenapa saya sampaikan bukan program pemerintah? Karena boleh jadi kita belum 40 kali sholat sudah didorong untuk ke Mekah. Kenapa? Karena sistem pergerakan ke Mekah itu adalah sistem dorong, Pak. Jadi kalau sudah tiba jemaah yang kloter yang lain, sementara hotel penuh di Madinah, maka harus didorong nih ke Mekah secara berurutan, terus didorong. Dan boleh jadi pendorongan itu belum mencapai 40 kali sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Nah, makanya ini disampaikan sejak awal. Nanti protes ini belum 40 hari. Bukan, sunnah itu sunnah. Ya, yang wajib itu menghormati dan memfasilitasi orang lain sesuai dengan haknya masing-masing, begitu. Ya. Oke. Pastikan semua kegiatan mengacu kepada sholat 5 waktu. Ini mohon saling mengabarkan. Maksud saya begini, kalau kita mau belanja, mau keluar dan sebagainya, ingat mengukur kegiatan itu dari sholat 5 waktu. Kenapa? Karena boleh jadi kita sedang program arba'in. Jangan sampai asik di bin Daud gitu ya belanja. Di sana kan, di sana tuh banyak godaan-godaan setan di sana tuh dalam bentuk belanjaan. Dan nanti ukur-ukur waktu kalau misalkan mau belanja tuh mau sekalian sholat begitu ya. Nah, kemudian ikuti program ziarah ke Mazarot, ke tempat-tempat ziarah sesuai dengan komando dari PPIH Kloter. Nanti kapan kita ke Masjid Kuba, kapan ke Uhud, kemudian ziarah ke ke Suhada Uhud. Kemudian kalau ada waktu kita ke kebun kurma dulu, misalnya yang haji gratis halal begitu. Nanti kita ke sana dulu. Tapi kita akan mengukur waktu apakah memungkinkan untuk mengejar sholat duhur untuk waktu berikutnya begitu ya. Baik, karena korma itu banyak di sekitar Masjid Nabawi juga banyak. Ya, nanti ada pasar yang murah, ada yang 1 realan di sana ada banyak. Nah, nanti kalau Ustaz Kiki nganter deh, tahu tuh di mana tempat belanja yang murah, meriah dan berkualitas New York gitu. Dokter Wafa. Gitu ya. Baik, lanjut kita. Jika keluar Ustaz, hotel punten, untuk keperluan Sabtu tertentu, 10 Mei. gimana? Sabtunya 10 Mei. Takut bias. Gimana? Yang nomor 1, kemungkinan subuh itu Sabtu 10 Mei, tanggal 10. Hari Sabtu Iya itu. 10 ya. Sorry. Iya, 10 Mei ya. Karena kita 9 di perjalanan ya.
Betul, Maghrib betul. sampainya maghrib. Ya, ya, ya. Betul. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah diingatkan. Nah, ini tolong kita menghitung semuanya ya supaya saling menyempurnakan ini. Sharing, Ini akan sharing dulu. di-share ke teman-teman yang lain. Baik. Nah, jika keluar hotel untuk keperluan tertentu, pastikan sepengetahuan orang lain. Ya, kita kabarkan ke teman sekamar, saya mau keluar dulu, mau beli apa, beli gunting, mau beli lakban. Tidak sendirian, bawa alat komunikasi, bawa HP, memakai APD karena panas, dan membawa bekal uang. Bekal uang itu kalau misalkan agak jauh dan kesulitan, kita terpaksa harus menggunakan taksi, misalkan, nah, kita bisa memanfaatkan itu. Kemudian yang kelima, perhiasan atau aksesoris disimpan di tempat yang paling aman. Kalau Bapak Ibu bawa gelang, bawa apa, kalau misalkan bawa, nanti disimpan. Kalau dirasa di kamar aman, simpan di kamar. Kalau tidak memungkinkan di kamar, disimpan di safety box di lobi ada. Nanti insya Allah dibantu kalau ada yang bawa. Nonton di Pak Haji, Ucup. Gimana? Saya kan bawa berlian gitu, 100 gram Bu. Ya kalau ada ya. Tapi rasa-rasanya Sebaiknya jangan bawa perhiasan aja kali jangan kamu ya. perhiasan lah. Beli aja Beli di aja sana lah. nanti beli di Banyak di sana, sana. pulangnya baru. Rencana banget Ibu Ketua Kelentari begitu ya. Baik, kita bergerak. Bagaimana ke Raudhah nih ya? Jadi bagaimana ikuti jadwal resmi dari pemerintah perombongan. Ingat, masuk ke Raudhah yang resmi itu perombongan dilakukannya. Tapi ini harus disiplin nih. Kalau di rombongan yang 40 itu terlambat 5 orang, maka yang 5 tidak bisa dijadwalkan ulang. Tidak bisa. Ya, kalau mengikuti jadwal resmi. Jadi masing-masing ada jadwalnya sesuai dengan rombongan. Nah, kecuali kalau misalkan yang 5 terlambat itu masuk secara mandiri. Nah, ini poin kedua, lihat. Jika masuk ke secara mandiri, kita bisa menggunakan aplikasi Nusuk, bisa di-download di internet. Ini pada waktu kapan? Kapan saja boleh, silakan. Hanya kalau misalkan kita mau apply aplikasi itu, lakukan, usahakan sedang dekat dengan posisi Masjid Nabawi. Begitu. Ya, supaya kita apa ya, bisa berkali-kali itu, bisa berkali-kali silakan begitu. Tapi nanti lihat-lihat kondisi lah, jangan sampai kita menguras tenaga hanya untuk memaksakan diri masuk ke Raudhah. Kalau sudah kita kebagian, ya kita manfaatkan untuk ibadah-ibadah yang lain. Yang lain juga kan mau masuk ke sana. Jadi kalau mau nikmat-nikmat sendiri memang kan bisa berkali-kali. Tapi kan jemaah yang lain juga mau masuk ke sana. Saya kira ini ibadah yang sangat keren dengan berikan kesempatan orang lain juga masuk ke dalam Raudhah itu. Kemudian yang ketiga, pastikan hafal posisi hotel eh, ke Raudhah dan ke Raudhah sepengetahuan orang lain. Jadi kalau misalkan kita mau ke Raudhah sendirian, ya program mandiri, nanti mandiri itu artinya tidak dalam jadwal resmi pemerintah. Misalkan jangan sendirian kalau bisa. Ya, 2 orang atau berapa orang lah ke Raudhah itu, maka silakan. Nah, itu sepengetahuan orang lain. Jangan sampai orang itu nyari-nyari kemana ini nggak ada. Saya pernah umroh membawa jemaah. Ini itu hampir 2 hari nggak ketemu tuh jemaah. Kemana? Ternyata dia nggak keluar-luar Masjid Nabawi. Makan di masjid gitu. Bapak makan apa? Saya nggak makan apa-apa. Saya minum air jam-jam saja. Kenapa? Saya nikmat di masjid. Ya nikmat, Bapak nikmat. Tapi kita kan riuh nyarinya begitu. Apa saya? Baik. Kita lanjutkan ya. Eh, Nanti kalau perlu dipotong di interupsi saja Pak ya. Persiapan menuju Mekah mohon izin. Nah, packing barang atau ngepak barang itu, bagasi dan belanjaan, ini saya sebutkan belanjaan nih, karena kenyataannya sudah pada belanja di sana. Sehari sebelum keberangkatan ke Mekah dan diberi tanda pengenal yang mudah dibedakan dengan barang milik orang lain. Ya, jadi bikin tanda pengenal yang mudah dikenali oleh kita. Biasanya ada yang pakai cangkir, ada itu terserah bapak-bapak, yang penting aman lah buat barang-barang kita semua. Estimasi keberangkatan ke Mekah hari Jumat tanggal 17 Mei 2025 pukul 21.30 waktu Arab Saudi. Coba dicek ya. Ibu Ketua coba dicek di agenda perjalanan. Ini estimasi. Jumat tanggal 16. 16 atau 17, Pak? Coba saya cek. Ya, Jumat nanti tanggal coba 16, 17 Sabtu. 17 Sabtu ya. Benar nggak sih? Coba dicek kalau di saya Jumat tanggal 17 Sabtu 16. ya. Iya, 17 Sabtu. Oke, berarti salah hari ini ya. Saya 17 Sabtu. Sabtu ya. Iya. Betulkan dulu ya. Ini estimasi Pak ya.
Estimasi sekali. Kenapa Iya. estimasi? Tadi saya sampaikan karena pergerakan Madinah ke Mekah itu adalah sistem dorong. Sistem dorong. Jadi pergerakan dari Mekah ke Madinah itu sistem dorong. Jadi kalau kloter-kloter belakangan udah masuk Madinah, maka yang duluan harus didorong ke mana? Ke ke Mekah. Harus didorong ke Mekah. Ini yang membuat sebenarnya kita lama perjalanan haji itu. Kalau misalkan fasilitas hotel banyak, pesawatnya banyak, kita nggak harus 40 hari hajian itu. 20 hari juga selesai sebenarnya. Begitu. Atau mungkin 10 hari nanti kalau kita sudah jadi Raja Saudi mah gampang bisa. Begitu. Kemudian mana tadi? Eh, Sabtu ya, pukul 21. Lihat. Pukul 21 waktu Arab Saudi. Waktu Arab Saudi. Berangkat dari hotel sudah dalam keadaan menggunakan kain ihram, sudah mandi sunat ihram. Jadi kita mandi sunat di hotel, kemudian sudah pakai ihram. Nah, pastikan tidak ada barang yang tertinggal di hotel Madinah. Jika ada barang yang tertinggal, nanti lapor para petugas kloter, nanti akan kontak sektor Madinah dan nanti akan disusulkan apakah dititipkan ke kloter berikutnya atau dibawa oleh petugas yang hajian pada saatnya ke Mekah, begitu. Kalau ada, mudah-mudahan sih tidak ada ya. Kita berdoa tidak ada yang ketinggalan. Tertib semuanya. Saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling mengecek satu dengan yang lain. Kemudian masuk bis perombongan dengan tertib. Ingat ya, bis kita perombongan. Perombongan masuk perombongan masing-masing. Kemudian jaga wudhu untuk 15 menit perjalanan menuju Bir Ali. Karena dari Madinah, dari hotel ke Bir Ali itu lebih kurang 15 menit. Nah, untuk supaya nanti tidak ribut lagi di Bir Ali, di Zulhulaifah, di Masjid Bir Ali itu, tidak harus ke jamban lagi, maka dijaga wudhunya. Tapi jangan sampai menahan menahan apa? Menahan buang angin dan sebagainya yang membuat kita sakit ya silakan saja nanti sampai di Bir Ali kita bisa tunggu untuk ke jamban dulu untuk wudhu dulu. Nah, ini kita dari mana? Dari hotel persiapan menuju Bir Ali. Berikutnya ini di Zulhulaifah atau di Bir Ali untuk mengambil mikot. Turun dari bis dan langsung salat sunat ihram 2 rakaat. Setelah itu langsung kembali ke bis, ya. Jangan terlalu banyak foto-foto. Ya, kalau foto boleh tapi berbarengan. Ya, selfie juga boleh asal lihat waktu, begitu ya. Turun kemudian salat sunat 2 rakaat. Setelah itu balik lagi ke bis. Niat ihram umroh dilakukan bersama-sama di bis. Nanti ada pakai kiki nih yang akan memandu. Supaya apa? Supaya kita memastikan semua niat bareng-bareng. Jangan sampai ada yang lupa niat. Begitu. Sudah lewat tempat mikot belum niat gitu. Jadi repot lagi nanti. Nah, jadi masuk bis nanti niat ihram umroh dilakukan bersama-sama bis setelah anggota bis lengkap. Begitu ya. Nanti kita akan cek rombongan bis 1 aman, rombongan 1, 2, 3 aman. Nah, kalau sudah aman bisa niat dan bisa bergerak. Begitu. Pastikan selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara bersama-sama. Ingat, ini tadi turun ke bis, ada yang mau ke jamban, ada yang nunggu. Jangan sampai pas keluar culang-cilung. Culang-cilung itu apa? Celingak-celinguk, susah mencari temannya yang lain begitu ya. Setelah niat ihram, perbanyak talbiyah, zikir, dan bacaan lain yang bermanfaat serta istirahat. Ya, istirahat di bis. Kalau misalkan sudah lelah, menghemat tenaga untuk pelaksanaan umroh nanti, ya istirahat saja nggak apa-apa. Perjalanan menuju Mekah selama lebih kurang 6 jam. Nah, berhenti di rest area, nanti ada berhenti di rest area, ya. Di mana itu Pak Kiki ya? Di Jumum kalau tidak salah. Area untuk istirahat dan keperluan ke kamar kecil. Bukan KM 88 ya. Apa Jumum kalau tidak salah di rest area ya. Begitu Dokter Wafa. Setelah lihat ihram selalu saling mengingatkan nih, penting ya, agar tidak melakukan pelanggaran ihram. Bapak-bapak ya, jangan sampai menutup kepala di mana? Di bis begitu ya, diingatkan satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan. Lanjut. Kita percepat ya. Di Hotel Mekah di Manasik Al-Bait Al-Mansuri. Kita sudah sampai Mekah nih. Estimasi kedatangan di hotel pukul 3.30 waktu Arab Saudi. Karena kita berangkat pukul berapa? Dari Mekah itu? 21. Ya, 21. Nah, masuk lobi dengan tertib sama seperti di Madinah. Dan mencari tempat yang terbaik, sabar dan tertib menunggu bagian kunci. Plotting kamar sekali lagi dilakukan oleh PPIH Mekah. Biasanya, ya biasanya tempat tidur di pasangan tidur di kamar itu sama Madinah dengan Mekah itu biasanya sama. Ya, biasanya sama. Tetapi ala kulli hal pokoknya kita ikut pengaturan yang dilakukan oleh PPIH Arab Saudi di Mekah. Kemudian masuk kamar dengan tertib, koper bagasi akan diantarkan sampai ke kamar dengan skema dropping seperti di Madinah. Setelah masuk kamar, segera salat jamaah takhir maghrib isya. Jamaah takhir ya? Enggak jamaah takhir, ini sudah sudah sholat kan kita di Mekah, di Madinah ya.
Ini karena copy paste dari yang tadi, jadi begini seperti itu. Jadi ketahuan copy paste ya. Nah, kita hapus. Nah, jika memungkinkan pertukaran kamar seperti tadi ya, dilakukan setelah menerima koper bagasi masing-masing. Ingat, kita sedang dalam keadaan ihram ya. Yang ke jamban, yang ke kamar mandi, boleh bersih-bersih, tapi hindari pakai sabun. Karena sabun ada unsur parfumnya. Kita ambil pendapat yang aman-aman saja lah. Ada orang yang mengatakan ya, itu kan sabun bukan parfum katanya. Itu kan bukan maksud parfuman, hanya sabun saja. Ya, tapi kita ikut pendapat yang lebih hati-hati. Nah, karena sabun, kemudian hand wash, apa itu sabun tangan, itu ada parfumnya ya. Atau misalkan gosok gigi juga berpotensi parfum. Sebentar lah ya, sebentar sebelum umroh, ditahan dulu lah. Tisu basah, Tapi Pak Ibu. kalau mandi boleh. Tisu basah, tisu Gimana, Bu? basah. Tisu basah suka ada wangi-wangi kan? Tisu Tisu basah juga basah. sama. Baik selama perjalanan maupun setelah sampai hotel. Kemudian apa namanya? Ini sudah selesai. Kita geser berikutnya pelaksanaan umroh nih. Penentuan waktu umroh diatur oleh PPIH Arab, PPIH Mekah ya, PPIH Mekah, PPIH Arab Saudi. Saya sebut PPIH Mekah saja biar bisa bedakan dengan Madinah. Oke. Eh, artinya begini, nanti untuk pelaksanaan umroh itu biasanya disediakan guide untuk pertama kali nih, untuk pertama kali guide mengantarkan sampai ke Masjidil Haram, begitu. Nah, jika dimungkinkan satu rombongan melaksanakan umroh mandiri, artinya umroh mandiri itu umroh tidak ikut jadwal yang ditentukan oleh PPIH, oleh panitia di sana. Nah, suka ada begitu. Sampai di hotel itu mereka tidak ngurusi masuk kamar dulu, tidak ngurusi nunggu bagasi karena nanti bagasi sudah diantarkan ke kamar. Jadi mereka langsung melaksanakan umroh, turun ke mana? Ke Masjidil Haram biasanya begitu. Mau ikut hajian ada juga. Assalamualaikum, Ustadz kecil. Oke, ya. Eh, Sampai di mana tadi? Tanpa mengikuti jadwal dari PPIH Mekah, harus sepengetahuan petugas kloter, Pak. Karena kita ingin ngecek, jangan sampai ada jemaah yang belum umroh. Ya, untuk memastikan semua jemaah sudah melaksanakan umroh. Jadi nanti kalau misalkan rombongan pakai kiki misalnya sudah sepakat nanti di gelombang dua, di kelompok dua tuh di rombongan dua tuh, udahlah kita mau masuk kamar, simpan tas tentengan, kemudian istirahat sebentar, kita langsung turun, jangan menunggu jadwal dari PPIH karena itu pasti setelah subuh pelaksanaannya. Sementara kita datang ke sana tuh sekitar pukul berapa tadi? Pukul 3 ya. Pukul Setengah 3 empat. sampai di Ya, Mekah. 23.30. Begitu. Ada yang begitu nggak apa-apa. Asal kuat, asal mampu dan sepakat semuanya silakan nggak apa-apa. Yang penting dikoordinasikan. Kalau nanti rombongannya yang begitu. Biasanya yang KPIHU rata-rata begitu. Mereka ingin mendapatkan sekaligus mau mengejar subuh biasanya kalau datang sebelum subuh tuh. Jadi biarinlah urusan koper mah nanti karena kan disimpan di depan kamar masing-masing aman. Begitu. Karena di hotel itu, kalau saya lihat di pemetaan hotel di Mekah itu, kita sekloter itu satu hotel dengan kloter 7, Bu. Kloter 7 Kota Bandung. Kloter 7 Kota Bandung itu di hotel yang sama, di Manasik Al Mansuri. Coba Oh dilihat. gitu, iya. Ya, Coba iya. dilihat, Bu. Nah, nanti Iya, mereka sama, bisa. sama. Nah, kemudian selanjutnya estimasi pelaksanaan umroh terjadwal oleh PPIH Mekah itu pada pukul 6.30. Itu perkiraan saya. 6.30 itu setelah subuh. Setelah subuh, karena subuh itu boleh jadi pukul 5-an di sana tuh. Di googling saja di internet jam berapa di sana. Nah, setelah melaksanakan sholat subuh. Jadi, kalau misalkan ikut jadwal yang ditentukan oleh PPIH Mekah, maka kita sholat subuh dulu di hotel. Sholat subuh dulu di hotel. Baru nanti turun ke Masjidil Haram untuk pelaksanaan umroh. Kalau tadi misalkan umrohnya di luar jadwal yang ditentukan oleh PPIH, apakah lebih cepat ataupun lebih lambat? Berarti ya kemungkinan yang lebih cepat subuhnya di Masjidil Haram, yang lebih lambat mungkin di atas pukul 6.30, bisa pukul 8 dan sebagainya. Nanti kita akan koordinasi dengan ketua rombongan masing-masing supaya memastikan semua jemaah itu sudah aman melaksanakan umroh. Nah, yang keempat, formasi umroh dengan model barikade. Nanti kita diatur ya. Di Bekasi juga kita perkenalkan nanti karena Ibu Ketua Kota sudah menyiapkan flip chart, kertas flip chart untuk nanti gambar-gambar menjelaskan berbagai hal. Insya Allah nanti kita akan secara reguler menyampaikan informasi. Barikade maksudnya laki-laki itu membentuk formasi segi empat di pinggir-pinggir, pinggir depan belakang, pinggir kanan kiri, depan belakang itu jemaah laki-laki. Ibu-ibu ada di tengah, diamankan oleh bapak-bapak, begitu. Kita nanti akan bikin paling banyak 3 orang ke samping, jangan sampai 4 karena itu akan merepotkan pertahanan kita semua ketika melaksanakan tawaf, ya.
Jadi mungkin tiga orang. Jadi ibu-ibu di tengah satu baris, kemudian bapak-bapak dua kanan kiri, tiga depan, kemudian pinggir dan tiga belakang untuk menutup begitu ya. Di depan nanti pakai kiki di tengah tuh untuk memandu untuk memandu rangkaian tawaf dan sa'inya begitu. Nanti kita plotting nanti di Bekasi kita ngobrol lagi, kita siapkan lagi, kita obrolkan lagi. Kemudian ikuti komando ketua rombongan untuk ritme gerakan, ritme berhenti, dan bacaan selama rangkaian tawaf dan sa'i. Ingat ya. Jadi nanti yang paling depan itu adalah ketua rombongan untuk mengatur jalan. Kalau ada lansia, ada sepuh-sepuh di belakang, berarti jalannya jangan terlalu cepat dan sebagainya. Nah, ikuti ritme ini. Jangan merasa karena kita punya tenaga, masih muda, lalu kita duluan gitu ya. Ikut komando semuanya, supaya tertib. Dan tunjukkan akhlak mulia kita selama di matop, di tempat tawaf, dan di mas'ah, tempat sa'i. Artinya, kalau ada orang yang mencoba memecah barisan kita mau keluar dari putaran tawaf, ya kita kasih waktu sebentar, lalu gabung lagi begitu ya. Jangan sampai patorong-torong ketika melaksanakan tuh patorong-torong apa patorong-torong ya. Saling pelototi ketika pelaksanaan tawaf gitu ya. Pokoknya Benar. tuh. Nah, ketika bacaan yang dikeraskan juga jangan sampai terkesan tarik-tarik gitu ya. Dinikmati betul ibadahnya supaya eh, berkah bagi kita semua. Kemudian selanjutnya lihat pasca umroh dan kembali ke hotel. Ini kelamaan nggak? Saya percepat ya. Setelah tahalul pulang ke hotel melalui terminal bis dalam kondisi rombongan yang utuh. Pastikan rombongan utuh ya ketika pulang itu. Naik bis dengan tertib dan tetap menjaga akhlak mulia. Apa akhlak mulianya? Mendahulukan yang sepuh ya. Memprioritaskan orang-orang yang sudah kelelahan. Setelah sampai di hotel, segera bersihkan diri dan sarapan pagi. Begitu ya. Karena sarapan itu datang eh, sekira pukul 7 lah kira-kira begitu ya. Jadi pas kita berangkat 6.30 itu belum datang sarapannya begitu. Nah, jikapun ada lebih cepat ya syukur berarti kita bisa sarapan dulu sebelum pelaksanaan umroh. Lanjut. Kemudian kegiatan selama di Mekah pra Armuzna. Lihat, tanggal 18 Mei, 18 atau 19? 18 Mei sampai dengan 4 Juni kita manfaatkan waktu untuk beribadah, latihan fisik dan kegiatan bermanfaat lainnya. Nah, ini tentatif ya karena dugaan kita tahun ini Haji Akbar, Pak. Kalau Haji Akbar berarti kita 5 Juni bergerak ke mananya? 6 Juni bergerak ke Arafahnya, ya. Tanggal Maka 5 itu kok kalau di jadwal gimana, Bu? 5 Juni Ya 5 Juni itu Kamis, Bu. Arafah. Ya, Kamis. Ya. 5 Juni itu Kamis. Jadi kemungkinan ini dugaan ya mudah-mudahan sih kita dapat rezeki dapat karunia Haji Akbar tahun ini. Mudah-mudahan kita berdoa ya. Kita nunggu pengumuman dari Saudi di sana. Kemudian ziarah beberapa mazarot atau tempat ziarah dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Mekah. Ingat, ada perjalanan, ada trip di Mekah itu yang difasilitasi oleh pemerintah seperti kemana? Ke Jabal Nur, ke Jabal Sur, ya. Kemudian kemana lagi tuh? Nanti ada yang difasilitasi oleh pemerintah, ada yang di luar fasilitas pemerintah. Contoh misalkan, mau ziarah ke Taif, ya, mau ke Kornes dan sebagainya. Nah, ziarah atau trip di luar jadwal pemerintah, ingat nih, risiko dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada jamaah, ya. Kalau individu berarti jamaah individu yang bertanggung jawab. Kalau rombongan, ya, misalkan dijanjikan oleh KBUH dalam rombongan sekian mau ke Taif, maka silakan nanti buat pernyataan di hadapan ketua kloter bahwa segala risiko yang muncul setelah menandatangani itu ditanggung oleh yang bersangkutan, begitu, atau ketua rombongan yang melakukan perjalanan di luar jadwal pemerintah. Ingat, selalu menghemat tenaga untuk puncak haji atau Armuzna. Lanjut, kita percepat. Ini Armuzna nih. Kita sudah puncak haji nih, Pak Haji sudah mau jadi haji nih. Arafah, Muzdalifah, Mina. Lihat ihram dari hotel. Tanggal 8 Zulhijjah. Saya sebut 8 Zulhijjah tidak tanggal Masehinya. Karena kita tidak tahu di tanggal berapa nih Masehinya ya. Jadi mobil masyair dia nih. Kalau tadi mobil itu dari Polda ke Bekasi, dari Bekasi ke Polda lagi, kemudian dari bandara ke hotel, dari Mekah ke Madinah, itu perombongan. Sedangkan Arbuzna itu tidak perombongan. Tidak perombongan, tapi mengisi penuh seat yang ada. Kalau 52, isi 52 dulu. Jadi naik ke bis dengan tertib, karena semua juga tidak akan tertinggal dan tidak akan berpisah dari kloternya masing-masing. Hanya berangkatnya yang berbeda. Berangkat ada yang 52 dulu, 52 dulu, 52 dulu. Jadi manfaatkan seat yang ada. Tidak bisa perombongan. Itu pasti pihak nakobah itu mendorong supaya jemaah mengisi seat dulu, ya.
pihak transportasi di sana itu supaya mengisi kursi penuh dulu. Nah, sekali lagi tidak perombongan ya, tapi berdasarkan ketersediaan kursi. Boleh jadi mungkin kalau kurang dari 40 ya manfaatkan itu, tapi nggak ada bis di Mekah yang kurang 40 itu. Lebih dari 50 biasanya begitu. Naik bis dengan tenang dan memperbanyak talbiyah. Kemudian membawa pakaian dan bekal secukupnya dengan mengangkat tas khusus arbuzda. Sudah dapat tas khususnya ya? Udah. Nah, jangan terlalu banyak pembawaan, rewel. Dan bukan untuk fashion show di sana, bukan. Jadi seperlunya saja. Kemudian mengikuti komando untuk tahapan wukuf, mabit, dan jumroh, berbanyak zikir, tafakur, dan amal soleh lainnya. Amal soleh itu saya maksudkan mendahulukan orang lain ke jamban, menjagakan orang lain ketika di jamban, begitu ya. Tidak terlalu lama di jamban. Ini kan sudah giliran saya, terserah saya selama-lamanya di jamban, begitu. Yang terakhir, manfaatkan fasilitas armuja dengan tertib, sabar, dan bijak. Sabar artinya mau mengantri, ya. Bijak artinya air jangan terlalu banyak dikeluarkan karena terbatas airnya. Jangan terlalu guar-guor kalau orang Tasik bilang. Lanjut, kemudian nafar awal, nafar sani ini. Karena di kloter kita ini ada yang nafar sani, ya. Di rombongan 34 ya, Asyakur itu nafar sani. Saya tanya nafar sani. Kalau Ustadz Fadli, kalau Darul Hikam tidak nafar sani ya, nafar awal ya. Nah, nanti kita cek ya. Saya baru menemukan yang nafar sani itu hanya Asyakur saja di rombongan 3 dan 4. Dan sebagian di rombongan 2. Jadi nafar awal artinya jemaah kembali ke Mekah dari Mina tanggal 12 Zulhijjah. Sedangkan nafar sani itu tanggal 13. Dan nanti petugas kloter akan dibagi 2 tim. Tim pertama akan membersamai jemaah yang nafar awal. Nakes juga dibagi 2. Ada yang nafar awal, ada yang nafar sani. Karena ini mah difasilitasi pemerintah. Nafar awal, nafar sani itu kan difasilitasi pemerintah. Jadi petugas juga kita bagi 2. Yang nafar awal duluan pulang tanggal 12 ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kemudian yang belakangan ya satu lagi timnya bersama jamaah yang nafar sani. Nah, keputusan pelaksanaan tawaf ifadah itu adalah tawaf kita bagian dari rukun haji. Nah, akan ditentukan dalam rapat persiapan Arbuzda. Nanti sebelum Arbuzda kita akan rapat besar di mana di hotel setelah rapat besar se-Indonesia. Se-Indonesia disatukan, seluruh petugas se-Indonesia rapat dulu dengan menteri sebagai Amirul Hajj. Nanti akan disampaikan hasilnya ke rapat masing-masing kloter. Kita juga nanti akan tentukan. Apakah tawaf ifadah itu langsung tanggal 10 turun ke Mekah untuk tawaf ifadah atau menunggu nafar awal, nafar sani? Itu pelaksanaan ibadahnya nanti akan kita sepakati pada rapat. Jadi tidak bisa dipastikan sekarang. Nanti akan diumumkan, misalnya, oh kami rombongan sekian mau langsung tanggal 10 setelah Jumrah Aqabah itu langsung ibadah. Enggak, silakan. Nanti kita inventarisir dan kita sampaikan keputusannya seperti apa. Kemudian selanjutnya di Mekah pasca Armujna. Ini sudah hajian, kita sudah jadi haji nih Pak Kiai Zaki. Alhamdulillah. Masa tinggal di mana tadi Mekah maksudnya mungkin ya, di Mekah. Ini terlalu cepat nih Bu Ketua Kloter Mekah. Karena tadi diperintahkan sama Bu Ketua Kloter ini bikinnya. Ya. Nah, masa tinggal di Mekah pasca Armujna sampai tanggal 18 Mei ini. Kita di Mekah itu sampai 18 Mei. Jadi 18 Mei kita sudah tawaf wada. Karena setelah tawaf wada itu kan secara syariat tidak lagi kembali ke mana? Ke Masjidil Haram. Jadi kalau masih kan ada waktu sholat di hotel saja. Jadi tidak lagi karena udah terakhir kita beribadah di Masjidil Haram. Nah, diisi dengan ibadah dan keperluan pribadi lainnya. Misalnya masih ada mau beli emas 40 gram untuk 1 jari, ya silakan boleh. Packing barang-barang dengan mentaati ketentuan penerbangan internasional. Bagasi besar, koper besar tidak lebih dari berapa kilo? 32 kilogram. Koper kecil berapa kilo? 7. 7 7 kilogram. ya. Penimbangan koper akan diberitahukan kemudian. Nanti akan disampaikan tentang penimbangan koper kapan dijadwalkan oleh PPIH Mekah. Kemudian jamaah menyiapkan diri Masa untuk tinggal 18 Juni mungkin ya? Gimana? Itu masa tinggal sampai 18 Juni ya? Iya, 18 18 Juni Juni. bukan Mei Ini Mei. Aduh, Kayak Masya Allah. Oke. Betul, 18 Juni. Mohon Pak Zaki. Terima kasih, luar biasa. Kian itu. Oke, lanjut ya. Ini sudah kita mau pulang nih. Kita sudah di bandara nih. Masya Allah. Dokter Wafa, kita sudah mau pulang lagi nih. Belum berangkat, sudah mau pulang lagi.
Pastikan barang tidak berpindah tangan, tertib dalam antri boarding pass, kemudian sama seperti tadi ya. Kemudian lihat nih, take off kita dari Bandara Jeddah, King Abdul Aziz Airport itu adalah pukul 16.50 waktu Arab Saudi dengan nomor penerbangan SP5210. Oke. Nah, Ibu Ketua Kloter kita sudah di Bandara Jakarta Are, di Cengkareng ya di alhamdulillah. Jakarta di Banten ya, di Tangerang. Sana, ya. Tiba di Tangerang. bandara tanggal 19 Juni pukul 6.50. Ya, insya Allah tidak delay karena bukan pesawat Indonesia. Ya, Eh, turun pesawat dengan tertib dan langsung menuju bis bandara debarkasi. Tadi kita embarkasi, kalau pulangnya sudah berubah nama menjadi debarkasi. Nah, bagasi diterima langsung di Bandung, jangan mikirin bagasi. Pokoknya nanti keterima di Bandung langsung. Turun, tertib langsung. Jamaah akan transit di debarkasi Bekasi beberapa saat untuk laporan PPIH. Nanti Ibu Ketua Kloter laporan dulu, lapor jemaah sehat, utuh, dan mabrur semuanya. Begitu. Penyerahan jamaah, penyerahan dari panitia embarkasi kepada panitia panitia lokal. Kemudian dan cek kesehatan. Ada cek kesehatan ya dok ya? Masih ada ya? Kemudian lalu perjalanan pulang ke Bandung nih. Aduh, hore, kita sudah mau ke Bandung. Masya Allah. Tiba di Bandung, tertib turun dari bis, tetap menjaga ruh kekompakan. Ingat nih, godaan itu ketika sampai Bandung. Itu kekompakan kadang hilang ketika sampai di Bandung. Karena buru-buru pingin berpelukan dengan keluarga. Hati-hati. Turun tetap tertib, dahulukan yang diprioritaskan. Tetap, insya Allah dah. Terus nugi ke Bandung, mereka mana deh ya tuh. Ya, tetap menjaga ruh kekompakan dan saling prioritaskan. Pak Jaki gimana? Pak Jaki mau ke Bandung dulu atau ke Bekasi dulu? Nanti tinggal berkabar ke Ketua Kloter ya. Kalau langsung ke Bekasi, Sudah lapor, katanya mau ke Bekasi. oh langsung ke Bekasi. Jadi gak nganter kita dulu ya Bu ya? Gak nganter kita dulu ke Bandung Nggak ya? tahu, itu kalau berangkat Mendadakan dari katanya doa. langsung. Oh, Iya. Oke, baik. Pastikan barang-barang tidak ketinggalan. Koper jemaah diangkut dengan kendaraan khusus dan diterima di Bandung. Jadi nanti Pak Zaki, Bu Ketua Kloter kita kondisikan bagaimana bagasi beliau supaya tidak dibawa ke Bandung. Atau biarin aja dibawa ke Bandung Bu, biar ke Bandung dulu dia aja gitu Bu. ya harusnya gitu sih, harusnya mah. Pak Zaki Nanti kita pulangnya ke atur Bandung Pak, dulu. Insya Allah ya. Estimasi sampai Bandung kira-kira pukul berapa? Ayo, itu. Nah, saya tidak cantumkan di sini ya. Pokoknya perjalanan dari Jakarta ke Bandung ada yang 3 jam atau 4 jam. Insya Allah. Dan, nah ini diingatkan oleh Ustadz Fadli tentang layanan konsumsi. Layanan konsumsi berdasarkan Cap Dirjen itu selama musim haji 1446 Hijriah itu 127 kali. Dengan rangkaian, dengan urutan 84 kali di Mekah, 27 kali di Madinah. Lihat nih, kalau lihat 27 kali di Mekah, di Madinah, sebenarnya kita dihitung 9 hari Pak di Madinah. Karena makan itu 3 kali, ya. Pagi, siang, dan malam. Ini. Jadi kalau lihat ini, kita sebenarnya agak regret. Tetapi kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang mendorong supaya tidak bisa arba'in. Makanya disampaikan lebih awal. Tapi kalau lihat fasilitas makan, artinya kalau sampai 9 hari di sana, kita masih dikasih makan. 27 kali kan selama di Madinah itu begitu. 15 kali di Armuzda, ini selama di Armuzda, Arafah, Muzdalifah muda. Kemudian satu paket snack berat di Muzdalifah. Apa snack berat itu? Snack yang beratnya 20 kilo, Pak. Ya, kalau kita mah ada luputnya, ada lontongnya, kira-kira begitulah ya. Kemudian satu kali bandara KSA. Satu kali ketika kita lungsur di mana di Madinah atau di Jeddah. Itu dikasih makan satu kali. Oke. Lanjut. Nah, ini penampakan ya. Ini yang tahun berapa nih? Ini yang udah lama ini. Tapi kira-kira masih beginilah kemasannya ya. Kemasannya masih begini. Di sana dicantumkan kapan expire-nya dan lain sebagainya di sana. Dan sekarang bumbu-bumbunya sudah bumbu Indonesia, resep Indonesia. Jadi tidak lagi bumbu-bumbu yang dari Pakistan atau Bangladesh, tapi sudah dari Indonesia. Alhamdulillah. Kemudian, oh, ini terakhir nih. Tuh, ada Pak Haji itu, Siapa ini? Ada yang tahu ini? Pak Ucup. Pak Ucup. Oh, Ada yang kenal ini siapa? Ini Wah, Charlie jawab Chaplin. bisa pendak umur nah. Ini Charlie Chaplin. Saya izin menyampaikan sedikit ya, Bu Ketua dan semuanya. Satu hari Charlie Chaplin itu akan nonton film dengan ayahnya ke bioskop. Dia sedang antri tiket, bayar tiket, kemudian Chaplin dan ayahnya melihat ada orang tua dengan anaknya di depannya itu sedang mau bayar tiket, tapi dia coba rogoh sakunya seperti tidak ada uangnya.
Pokoknya tidak ada uangnya, tidak ada atau tidak cukup. Lalu ayah Chaplin mengambil uang beberapa dolar dari sakunya, lalu menjatuhkan uang itu di kaki orang tua yang di depannya. Lalu menepuk pundaknya, Pak, uang Bapak jatuh, kata ayahnya Chaplin. Lalu ayah si orang tua yang depan itu mengambil uang tersebut dan membayarkan tiket dan dia dengan anaknya bisa nonton. Lalu ayahnya Chaplin itu ngobrol ke Chaplin, nah kita nggak jadi nonton hari ini ya, kita masih bisa hari yang lain. Karena ayahnya Chaplin juga punya uang segitu-gitunya. Pulanglah si ayahnya Chaplin dengan Chaplin itu. Chaplin melihat kejadian itu dengan matanya sendiri dan dia masih kecil, masih anak-anak. Lalu ketika perjalanan pulang, Chaplin nanya ke ayahnya, ya, tadi aku lihat ayah menjatuhkan uang dari saku ayah di dekat kaki orang tua di depan kita. Iya, nak. Lalu kenapa ayah melakukan itu? Kata ayahnya Chaplin, dengarkan. Hidup ini, nak, bukan melulu untuk mencari kesenangan pribadi. Tapi kesenangan tertinggi adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain, memudahkan orang lain. Nah, kata-kata ayahnya itu masuk ke dalam benak Chaplin, ke alam bawah sadar Chaplin. Dan dia ikrar ke dalam dirinya. Aku akan berusaha sepanjang hidupku untuk selalu membahagiakan orang lain. Maka dia menjadi seorang artis pantomim itu sebenarnya karena termotivasi dengan kejadian saat itu. Nah, kenapa ini saya ceritakan kepada kita semua? Supaya kita juga nanti berusaha bagaimana berikan pelayanan terbaik. Petugas melayani jemaah, jemaah dengan yang lainnya saling melayani, saling memudahkan, saling membahagiakan. Karena kita itu kemana-mana saja juga, kita adalah mengejar makna hidup kita masing-masing. Dan makna tertinggi dari hidup kita adalah ketika kita bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita semua. Saya kira itu, Pak. Saya cukupkan sampai di sini. Berikutnya nanti kita dengar informasi yang lain dari Dr. Wafa, dari Ibu Ketua Kloter. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Zaki mana. Ya, mungkin dilanjut ke Dokter Wafa ya, Pak Bufi ya. Ya, Tidak ada pertanyaan lanjut, kan? Dok. Tidak ada ya? Tidak ada ya kayaknya. Pak Atau mau ada Zaki. pertanyaan dulu, atau dibuka sesi tanya jawab dulu, atau ada penjelasan dulu dari Dokter Wafa, atau baiknya di Kayaknya penjelasan dari dulu kalau Dokter ini ya. Wafa dulu ya. Iya, Iya, Terakhir dulu aja. biar sekalian. iya, Enggak, betul. Dokter. Baik, Mangga, izin share, Dokter. izin share screen ya. Pak Zaki, saya kirimkan materi yang barusan di kolom chat ya. Siap, atur dulu dok. Turun. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Ya, ya. Perkenalkan, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya dengan Dr. Nurul Wafa, biasa dipanggil Wafa. Insya Allah saya bersama dengan Ibu Suster IP akan membersamai Kloter 15 JKS. Untuk kesehatan sih sebetulnya saya hanya sekilas aja, karena saya lihat di sini ada tenaga kesehatan, betul ya, Pak ya? Betul, Yang saya Bu lihat. Marta dari Tasik. Ya, ada perawatnya, jadi setidaknya saya tenang gitu ya. Kita bisa sambil kolaborasi dan saling menjaga jamaah ya gitu. Ya, sebetulnya untuk tips selama berhaji itu singkat sih, hanya tips sehari-hari mungkin ya, Bapak Ibu semua ya. Cuman yang menjadi tantangan kan di sana ada perbedaan cuaca, perbedaan lingkungan sosial, makanan, terus ada ibadah-ibadah dan sebagainya. Tipsnya sih sebetulnya sangat simpel ya. Cukup menjaga pola makan, makan teratur, istirahat yang cukup, tidur yang cukup gitu ya. Kemudian aktivitasnya disesuaikan dengan kondisi fisik. Kalau misalnya sudah kelelahan, ya jangan memaksakan ya. Kemudian hindari sengatan panas ya, jangan lupa bawa APD, payung, topi, kacamata, masker, semprotan air, alas kaki, kaos kaki ya gitu. Olahraga dari sekarang sambil belajar jalan, jaga kebersihan, cuci tangan, dan jangan lupa bawa obat-obatan rutin ya. Untuk vaksin mungkin sudah semua ya. Untuk persiapan mungkin yang saya tekankan di sini, Bapak Ibu di sini mungkin ada yang riwayat penyakit kronis ya seperti darah tinggi, diabetes ada mungkin ya.
Nanti mungkin saya akan share nanti Google Form, mohon diisi. Kalaupun tidak bisa, mungkin nanti saja secara manual ya. Untuk Bapak Ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis, saya harapkan membawa obatnya 50 hari ya Bapak Ibu. Jadi jangan 40 hari, karena kan kita ada embarkasi ya, ada kepulangan. Jadi biasanya 40 hari lebih ya. Jadi amannya bawa 50 hari. Dan itu dibagi ke dalam 3 koper ya. Ada koper yang besar, koper kabin, sama tas paspor. Untuk tas paspor mungkin cukuplah untuk 5 hari gitu ya, karena kan jadi jangan lupa dibagi obatnya ya gitu. Terus obat-obatan misalnya ada yang pakai insulin itu dibawa di tas kabin karena supaya tidak rusak ya. Jangan lupa juga membawa alat pelindung diri ya, masker, kacamata, botol semprot, botol minum, alas kaki gitu ya. Dan saya juga menekankan Bapak Ibu di sini kalau misalnya ada riwayat penyakit tertentu, obat-obat simptomatiknya mohon dibawa ya. Karena kadang kita stok obat juga terbatas ya, apalagi di awal-awal kita harus nunggu dulu kiriman gitu ya. Bisa bawa obat demam batuk flu gitu misalnya seperti yang banyak di apotek ya, mau Paratusin, Flucade, obat-obat nyeri yang cocok-cocokan silakan dibawa ya, mau paracetamol atau misalnya Bodrek atau apa silakan, obat-obat mah, obat diare ya gitu. Yang ada riwayat mabuk perjalanan boleh dibawa ya kayak Antimo, kemudian vitamin-vitamin boleh, tablet hisap tenggorokan juga boleh ya. Ya, silakan. Ini adalah kit yang akan dibagikan di embarkasi. Nah, ada botol semprot, masker 1 box, hand sanitizer, Olalit, kemudian ada krim anti nyeri, plester, dan ada kantong urin ya. Ini jangan lupa dipakai APD-nya, persiapannya ya. Istirahat, boleh belajar jalan-jalan santai 30 menit tiap hari ya gitu. Ya. Ini saya perlu tekankan, nanti itu akan ada pemeriksaan tahap ketiga di embarkasi di Asrama Haji Bekasi. Jadi ini 1 minggu menjelang keberangkatan, Bapak dan Ibu diharapkan istirahat ya. Karena kalau misalnya nanti pada saat di asrama haji tidak layak terbang karena kondisi tertentu, misalnya tensinya tinggi sekali gitu ya, ada serangan jantung atau ada patah tulang itu biasanya tidak layak terbang, jadi batal gitu berangkatnya ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semua seminggu lagi nih kita berangkat, jaga kesehatan ya, obat-obat rutinnya diminum. Untuk jamaah yang sekiranya ada riwayat penyakit tertentu dan tidak kuat jalan, disarankan membawa kursi roda ya. Gitu. Jangan lupa ya obat-obatannya. Iya. Ya, sebetulnya untuk tips-tipsnya mah sama sih ya, mau di Madinah, Mekah, di Arafah juga ya semuanya. Untuk di pesawat, jangan lupa peregangan tiap 3 jam, kemudian tetap makan minum, jangan misalnya takut beser ya gitu. Nanti kan di Saudi juga ada toilet. Kalau yang misalnya belum paham penggunaannya, boleh minta bantuan ke petugas ya gitu. Ya ini tetap ya tipsnya mas sama selama di Mekah di Madinah juga tetap sama ya gitu. Cuman yang saya titip kalau misalnya Bapak Ibu misalnya sholat duhur asarnya di Madinah gitu ya nggak pulang ke hotel, jangan lupa ya bekal botol minum, bekal makanan, cemilan gitu ya seperti kurma, biskuit. Jangan sampai nanti di sana hipoglikemi ya kadar gulanya rendah atau dehidrasi gitu ya gitu. Kalau keluar pakai APD ya gitu. Kemudian ini sih yang akan saya tekankan tadi ya, puncak ibadah haji seperti dijelaskan Pak Ustadz Ucup itu adalah Armusna. Jadi diharapkan sebelum Armusna itu aktivitas-aktivitasnya dikurangin ya Bapak Ibu. Tetap misalnya kalau yang kelelahan, sholatnya mungkin di hotel bisa berjamaah, kita istirahat, minum obat teratur ya. Pada saat di Armusna juga kita bakal ada gerakan minum, bahkan ini oralit ya setiap jam. Hindari aktivitas berlebihan di luar tenda karena kan sangat menyengat ya. Kemudian pakai APD apabila keluar tenda. Kemudian ikuti jadwal yang ditetapkan pemerintah. Jika sakit segera hubungi petugas kesehatan. Dan untuk beberapa jamaah Risti ada skema dari pemerintah itu ada murur ya gitu. Itu nanti akan dikondisikan ya. Pembinaan sih seperti itu. Untuk yang kita hindari jangan sampai dehidrasi ya. Minum air putih tanpa menunggu haus. Kemudian jangan sampai hipoglikemi atau kadar gula rendah ya. Bapak Ibu kalau misalnya keluar hotel bawa permen, bawa kurma atau cemilan, istirahat, terus kemudian tetap makan ya, tetap jaga kesehatan juga ya. Jangan sampai nanti heat stroke ada sengatan panas ya, seperti itu. Ini pencegahan heat stroke ya, sengatan panas, banyak minum, pakai APD, botol semprot ya dipakai ya gitu.
Dan satu lagi paling masalah kaki melepuh, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ke hotel gitu ya, sendalnya yang nyaman, alas kakinya yang nyaman, pakai kaos kaki. Kalau mulai ada lecet-lecet, boleh pakai krim kaki itu ya. Atau yang Vaseline juga boleh ya gitu. Nah, ini untuk pelayanan kesehatan itu sebetulnya kita 24 jam. Apalagi pada saat di Mekah akan ada klinik satelit ya. Itu bila akan berobat bisa 24 jam. Namun bila ada kondisi-kondisi gawat darurat seperti nyeri dada, sesak nafas, atau ada yang pingsan, bisa langsung menghubungi tenaga kesehatannya ya. Seperti itu kita tetap utamakan lansia dan jamaah risti ya gitu. Ya, mungkin sekian saja tentang pembinaan kesehatan. Saya sih semoga kita semua selalu sehat, ibadahnya lancar, haji sehat, haji mabrur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nuhun dokter Bapak. Punten, iya ya, langsung ada pertarosan dari Ibu Yeti dokter. Kalau yang Omang, kategori murur itu kondisinya seperti apa ya dok? oh iya, saya izin menjawab Pak. Sebetulnya kan kita sudah ada istilahnya yang dari Siskohat ya, sistem. Kita sudah ada, nanti akan ditarik jamaah-jamaah yang masuk kategori risti ya, risiko tinggi gitu. Biasanya sih lansia ya. Lansia dengan satu atau dua penyakit, misalnya lansia dengan darah tinggi, dengan diabetes atau jantung, atau enggak misalnya pasien-pasien tertentu misalnya pasca operasi tertentu, misal pasang ring 2 bulan, 1 bulan. Tapi tenang aja sebetulnya, kalau misalnya nanti ada perubahan kondisi, kita pun akan ada visitasi Pak gitu. Jadi sebelum nanti puncak ibadah haji, akan ada pemeriksaan kesehatan. Selain yang Risti juga yang lain juga bisa diperiksa gitu. Kalau memang tidak memungkinkan untuk seperti misalnya skema biasa, nanti akan kita daftarkan untuk murur seperti itu gitu. Jadi tenang. Selain dari data Siskohat, nanti juga pada saat di Mekah akan ada visitasi ulang gitu untuk menentukan siapa-siapa saja begitu. Siap. Artinya berdasarkan data yang dari Siskohat ya. Siap dok. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Tadi ada penjelasan dari Ustadz Ucup, dari Dokter Wafa, dari Pak Ibu juga. Silakan, ada yang kurang jelas atau yang ingin masih penasaran? Pak Ucup, kalau saya ada sedikit pertanyaan, Punten. Kalau tadi kita kan ada berangkat nih ya, berangkat kumpul di Mapolda, terus juga kita berangkat ke Mekah. Itu kita pakainya seragam yang batik itu atau gimana? Baik, iya Pak, silakan pakai batik itu nggak apa-apa. Pakai Oh, karena kita ke Madinah dulu ya Pak ya, saran saya jangan menggunakan pakaian yang berisiko menambah pekerjaan kita. Misalkan putih-putih itu berisiko untuk nyucinya rada repot Pak. Jadi ke bawahnya yang gelap gitu ya nggak apa-apa. Ibu kalau misalkan kecuali kalau misalkan sudah terbiasa lah, terbiasa dengan menggunakan pakaian-pakaian yang warna terang. Karena itu teh lumayan kalau pakai baju putih mah ibu-ibu tuh kan lumayan kadang-kadang kotor dan sebagainya itu kan perlu effort yang lain untuk membersihkannya. Jadi pakai saja apa batik batik jemaah haji ya, batik jemaah haji supaya dan itu yang sal rombongan itu kan sudah ada ya, sudah punya ya. Yang segitiga itu kan sudah ada ya. Nah, itu harus dipakai karena itu kan identitas rombongan masing-masing. Begitu. Pakaian yang lain tidak harus putih, enggak, silakan santai saja. Tidak, karena kita bukan bukan gelombang kedua, gelombang satu. Kita kan ke Madinah dulu. Jadi pakaian yang paling nyaman aja silakan dipakai. Bapak biasanya nyaman pakai kaduroy, bahan kaduroy, mangga silakan, nggak apa-apa. Nggak ada ketentuan harus. Yang penting pakai pakaian yang nyaman. Tapi identitas tetap harus dipakai. Itu yang sal rombongan itu kan harus dipakai kan untuk membedakan antara rombongan satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Supaya nanti kita inventarisir jemaah mudah, begitu. Inventarisir itu mudah. Dan kalau misalkan ada yang terpisah dari yang lain, kita bisa gampang mengidentifikasinya. Oh ini rombongan sekian, tinggal digabungkan di bis berapa gitu. Itu Pak ya. Jadi silakan gunakan pakaian yang nyaman. Nah, boleh pakai batik haji, boleh silakan. Saran saya justru pakai batik haji begitu ya supaya mudah. Kemudian salnya dipakai, salnya dipakai. Itu identitas kita semua. siap. Atur nuhun. Jadi kita Ya, pakai batik ya.
Ya. Terus ini ke Punten, ke Dokter Wafa ada pertanyaan juga dok. Kalau minum, nah ini dari Bu Yeti lagi. Kalau minum 1 gelas biasanya kencingnya 2 kali. Punten. Nah kira-kira apakah perlu pakai Pampers atau bagaimana? Mungkin juga nanti dari Ustadz Ucup nih melengkapi soal baiknya seperti apa. Silakan dok. Ya, izin menjawab ya untuk Ibu Yeti sebetulnya tidak usah khawatir ya takut beser atau gimananya. Kan secara cuaca di sana lebih panas ya, penguapan pun lebih cepat. Mungkin tingkat besernya bisa lebih rendah ya, tidak seperti kita misalnya minum banyak nih di Bandung atau di Lembang pasti kan beser terus ya. Mungkin di sana tingkat penguapannya akan lebih rendah karena kan kita minum langsung cairan tubuh terganti gitu ya, nggak ada yang tersisa biasanya kan di sana kan lebih panas. Kalaupun misalnya ibu mau bawa Pampers mah boleh silahkan. Tapi disarankan juga misalnya bawa ini ya kayak plastik urin ya, yang urin bag itu kan. Itu disarankan juga silahkan gitu. Mungkin dari Pak Ustadz Ucup ada tambahan? Ya, gimana? Terkait Boleh penggunaan pakai Pampers Pampers, nggak Ustadz. apa-apa. Menambahkan mungkin Oh, enggak Bu Ipa. Silakan. untuk Ibu Yeti ya yang kalau misalnya ada kekhawatiran beser ya baiknya ya nggak apa-apa pakai Pampers aja mencegah apa kena baju atau apa gitu ya. Karena kan kalau misalnya usia juga udah kurang dalam mengontrol pipis ya Pak ya. Jadi kalau misalnya mau pakai Pampers ya nggak apa-apa. Apalagi misalkan di perjalanan selama di bandara misalkan dari di pesawat ya nggak apa-apa pakai Pampers aja daripada ada kekhawatiran malah jadi tensinya naik atau apa yang naik gitu ya nggak apa-apa dipakai aja Pampers atau mau bawa buat nanti persediaan di selama Armusna juga nggak apa-apa paling saat ibadahnya mungkin harus dibersihkan gitu aja baru. Ya, hatur nuhun Ibu Ipa. Mungkin Pak Ustadz Ucup ada tambahan terkait yang Pampers tadi, penggunaan Pampers atau bagaimana terkait untuk ibadahnya khususnya. Baik. Saya akan mengomentari berkaitan dengan menggunakan Pampers saat ibadah ya. Begini, eh, kita mungkin urusan Pampers itu hanya untuk tawaf aja nih. Yang lain-lainnya aman, yang lain-lainnya aman. Artinya begini, eh, kalau ada dalam kondisi memang orang itu durasi buang air kecilnya terlalu rapat ya Pak Dokter Wafa ya. Misalkan setiap 10 menit itu harus ke buang air gitu ya, harus buang air. Harus buang air. Sementara kan kita ketika pelaksanaan tawaf itu harus dalam keadaan suci. Betul ya? Dalam keadaan suci. Nah, nanti kita konsultasi dengan dokter. Apakah ada alat atau ada obat misalkan yang bisa memberikan jarak buang air kecil itu lebih durasinya agak lebih lama selama untuk pelaksanaan tawaf misalkan begitu. Ya. Eh, jadi kalau sekarang bagaimana kalau kasusnya misalkan ini tidak bisa nih sama sekali nggak bisa nih diobati juga nggak bisa misalkan begitu. Atau saya minta minta pendapat dokter dulu silakan dok. Ada nggak upaya misalkan yang untuk mengatur rentang buang air kecil itu agak panjang seperti haid misalnya ada nggak ya dok? Sebetulnya obatnya ada sih Pak Ustadz. Ada Biasanya ya? kayak Ya. Urispas dan sebagainya. Betul. Namun sebetulnya dia ada efek samping juga. Nanti setelah beberapa jam kencingnya jadi lancar, jadi banyak gitu sebetulnya. Jadi saya sih lebih menyarankan ya natural aja sih biasa gitu. Ya, ya. Mungkin kalau misalnya mau tawaf ya minumnya mah agak diatur aja lah gitu. Yang pasti setelah tawaf beres baru kita rehidrasi gitu Pak gitu sebetulnya. Oke. Itu aja sih. Agak Baik. diatur aja minumnya kalau menjelang tawaf gitu. Baru setelah Betul. tawaf rehidrasi langsung minum gitu yang banyak ya gitu. Baik. Nah, ini barangkali gitu ya Pak Zaki ya. Jadi kalau ibadah yang agak krusial untuk dikomentari berkaitan dengan pakai pampers itu hanya tawaf saja sebenarnya. Kalau yang lain-lainnya kan boleh pakai pampers ketika mau sholat dibuka dulu. Sholat kan tidak terlalu lama. 4 rakaat itu kan 1 menit juga selesai. Ya, ada yang setengah menit 4 rakaat sudah selesai. Nah, di luar itu kita mau kemana-mana supaya tidak menimbulkan madarat pakai pampers ya bagus silahkan nggak apa-apa. Bahkan disarankan begitu. Kita misalkan ketika perjalanan dari Bir Ali sampai ke Mekah misalkan ya
pakai paper saja. Enggak, itu kan sedang sedang ihram ya kita ya. Misalkan kita sedang perjalanan ke Jabal Nur, kemana, ke Jabal Sur, ya silakan, nggak apa-apa. Itu pakai paper saja. Jadi nanti pas kita mau sholat tinggal dibuka. Kan sebentar sholat itu, tidak lama. Begitu. Nah, tadi sudah ada solusi tuh kalau untuk pelaksanaan tawaf ya. Pelaksanaan tawaf tinggal kita berkonsultasi dengan dokter nanti kita. Kalau memang ada kasus orang yang terlalu rapat nudur apa rentang itunya, rentang buang air kecilnya. Misalkan setiap 5 menit itu, masa sih 5 menit ya? Tiap 10 menit lah, mungkin 10 menit harus buang air kecil. Begitu. Atau mungkin nanti bisa ditiup sama dokter Wafa supaya eh, sehat begitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Yeti ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin Bapak Ibu calon jemaah haji. Mungkin sambil menunggu saya ada pertanyaan, Ustaz Ucup. Terkait yang tadi nih, kalau kan kita tenda di maaf, hotel di Mekah sudah diatur, hotel di Betul. Madinah sudah diatur. Terus ketika bis yang ke Mina Arbuzna. itu kan terisi gitu kayaknya terisi. Hmm. Untuk tendanya sendiri nanti diatur atau ikut dari bisnya itu sendiri? Nah, baik. Ini belum dijelaskan ya. Biasanya karena ini dijelaskan nanti ketika rapat Arbuzna. Nah, sebelum Arbuzna itu kita melakukan survei, Pak. Survei Arbuzna. Survei ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Di Arafah tuh nanti tenda kita, kloter 15 itu di mana? Ya. Kemudian di Mina tuh tenda kita di mana? Itu sudah ketahuan pada saat kita survei. Pulang survei, kita rapat Armuzna, Pak. Rapat Armuzna itu untuk menentukan apa? Menentukan penempatan nanti rombongan sekian di tenda mana. Kemudian nanti siapa yang akan memimpin untuk pelaksanaan ibadah Arafahnya. Sholat duhur dengan asar jamaah qashar, siapa yang jadi imam, siapa yang khutbah Arafah, karena kan tidak mungkin satu tenda. Tidak. Nah, nanti ke sana itu tidak berdasarkan kedatangan apa? Kedatangan bis. Karena boleh jadi yang berangkat duluan itu bisa jadi rombongan dua, yang paling siap dulu siapa? Karena kita tidak bisa menunggu nih, Pak, karena bisnya kan dipakai. Yang paling siap rombongan dua diberangkatkan dulu ke mana? Ke Arafah, gitu. Yang siap yang sudah lengkap, maksud saya siap itu lengkap ya. Rombongan mana? Naik dulu. Dan nanti tidak akan menunggu yang lain, yang ada jemaah didorong semuanya, Pak, karena tidak sistem rombongan tadi ya. Nah, nanti di sana ya, di mana kita akan tinggal, tenda mana kita akan tinggal nanti di Arafah, nanti kita putuskan di rapat, Pak. Nah, biasanya tenda itu tersedia paling banyak 3 tenda di Arafah, Pak, di Arafah. Nah, dengan ukuran tenda yang besar. Nah, nanti kalau saya dulu di 2018 itu membawa meteran ke sana itu, Pak. Membawa meteran. Membawa meteran. Diukur luas meter tenda itu berapa. Dijumlahkan semuanya berapa meter persegi, dibagi jumlah jemaah, sehingga per tenda itu udah kelihatan berapa jemaah di tenda itu. Ya, itu lebih adil begitu. Jadi diukur tendanya, misalkan kita kebagian 3 tenda nih, 3 tenda. Nah, 3 tenda itu diukur, dijumlahkan berapa meter persegi, dibagi jumlah jemaah dan petugas berapa. Jadi masing-masing tenda diisi oleh berapa orang. Nah, hari ini kondisinya di Arafah dan Mina itu, yang ada tendanya itu, sudah ada tempat tidur, sudah ada kasur kecil itu, ya, kasur kecil itu. Nanti kita akan coba rapatkan dengan bersama-sama. Apakah kasur itu akan kita gunakan atau kita pinggirkan supaya bisa masuk tenda semua, ya? Atau misalkan kita bersepakat, kita gunakan, jangan tidak digunakan fasilitas. Hanya kalau ada teman yang nempel di kasur kita, mari kita berbagi, gitu, ya. Kemarin permasalahan di Mina muncul itu karena begitu. Tidak bisa masuk ke tenda karena sudah ada kasur yang digunakan orang lain. Sementara menzolimi orang lain yang harus sampai tidur di lorong-lorong tenda dalam keadaan panas-panasan. Nah, insya Allah tahun ini tidak akan kejadian itu karena ada skema tanazul Mina. Jadi yang tinggal di Syisyah dan Raudhah akan dipulangkan ke hotel, tidak akan di Mina. Tapi kita akan atur bagaimana nanti siapa yang tinggal di tenda blok ini, karena di Mina itu kan dibagi-bagi per blok ya, dibagi-bagi per blok itunya, tendanya. Ada tirai-tirai sekat-sekatnya. Jadi rombongan ini menggunakan blok ini, rombongan ini menggunakan blok ini. Nanti sekatnya dibuka, begitu ya. Dipisahkan antara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Begitu. Nanti kita putuskan di rapat Armusna, Pak. Ya. Nah, kalau kami ini cerita 2018 nih, karena menggunakan penghitungan itu, nah di Mina itu kita kebagian 2 tenda, Pak. Tenda besar. Setelah saya hitung ukurannya dengan hitung jumlah jemaah,
ternyata bisa dibagi dua antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Pas itu. Ya, syukur kalau bisa begitu. Tapi kalau tidak, nanti misalkan berdasarkan rombongan, dipisahkan per rombongan itu laki-laki perempuan karena ada sekat-sekatnya di tenda Mina itu. Nanti kita lihat pas survei ya. Nanti yang rombongan ini di bagian mana, bagian mana. Bagaimana caranya? Ketika survei kita akan bawa stiker Pak. Pak Ibu Ketua Kloter sudah menyiapkan stiker dan spanduk. Jadi nanti tidak akan ketukar dengan kloter yang lain. Kita tempeli ini JKS 15, JKS 15. Lalu kita yang survei foto di sana. Karena kami dulu 2018 sudah survei, udah pasang spanduk, masih dipakai sama yang lain. Untuk kita punya fotonya. Nah ini mana foto surveinya? Nanti kita stiker kita pasang di dalam dan di luar supaya kalau dicopot yang di luar kita masih punya cadangan yang di dalam gitu ya. Karena ada saja begitu kejadiannya. Mohon maaf ya Kak, semua sudah didesain dengan rapi, tapi kan selalu saja kondisi ideal itu berhadapan dengan kondisi faktual. Nanti kita siapkan semua bareng-bareng. Jadi Ibu Ketua Kloter sudah menyiapkan stiker identitas tenda, nanti tinggal ditempel di tenda waktu kita melaksanakan survei. Nah setelah itu kita foto bersama-sama, pasang spanduk. Nanti kita di rombongan satu di eh, tenda mana, rombongan pada saat, makasih, pada saat rapat Armusda. Pada saat rapat Armusda. Jadi nanti akan kita gambarkan, kita sudah bawa, nanti bawa kertas flip chart, pemetaan nanti rombongan mana di tenda mana, kemudian nanti kita tentukan nanti petugas yang akan khutbah Arafah siapa, ya, di tenda itu, nanti yang mimpin sholatnya siapa, kita bagi secara merata insya Allah. Begitu Pak Zaki. Siap. Hatur nuhun, Pak Ustadz. Teh Marta mah nggak Teh? Gimana? Mangga. Atau Kang Oki dulu, Pak, mau dari Oh, Bu Pak Oki Marta itu dulu, angkat mangga tangan. jika. Ya, mangga, Kang Oki. Izin sambil minum ya. Ya, mangga, mangga. Kang Oki suaranya belum di Belum di unmute. suaranya belum di unmute. Di unmute dulu Pak Oki. Ya, siap. Ya, Pak Ustadz, ibu-ibu, bapak-bapak. Eh, ini mau nanya tentang kita tuh kan masuknya haji tamat tuh kan ya. Oh, ya, ya. Tahu kan katanya eh, kalau Nah, itu dapatnya pelanggaran, tapi ternyata kalau haji tamat tuh mau pasti eh, satu hewan apa? ya. Kambing itu ya katanya. Dam. Ya, Betul betul, ya? betul.